Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Ketika marah dan frustasi, ya. Nah, aku pengen nanya ke teman-teman sekarang dan sambil nanti nyimak video ini, mudah-mudahan teman-teman bisa ngejawab itu ya. Kira-kira ketika kita dihadapkan pada kondisi marah dan frustrasi, apa sih yang teman-teman lakukan? Nah, sebelum aku bahas lebih dalam, yuk kita simak dulu apa pendapat sahabat kita soal marah dan frustasi ya. Let's go. Bagaimana kamu menghadapi perasaan marah atau frustasi dalam hidupmu? Ini tuh benar-benar dari sebelum libur kemarin emang lagi ini banget ya, lagi Ngamuk. asa pengen amuk-amukan gitu ya. Udah mau project hampers ada banyak gitu. Oh iya, luar biasa. Dan emang frustasi ya Kang karena pabalatak gitu teh Kang. Terus ada beberapa kan aku ngandelinnya ke tim gitu. Terus tim teh ada beberapa yang miss gitu. Kalau aku sih dialirkan dulu gitu. Terus kenapa? Maksudnya kayak kalau misalnya dia salah masukin barang, terus kenapa kayak gitu? Maksudnya emang benar dimarahin ya dimarahin aja gitu. Marah ya marah gitu. Abis itu gimana solusinya? Maksudnya nanya gitu ke dianya. Dan mau dibongkar lagi 50 paket bongkarnya bongkar deui gitu. Gitu sih kemarin teh emang kayak ya udah lah gitu. Apa yang membuat Fafat ngerasa perlu mengalirkan? Karena kalau nggak dialirkan teh kan malah jadi ambek kepegung gitu ya kalau istilah Sundanya mah gitu ya. Jadinya teh ke akunya teh jadi bete kesel sendiri gitu daripada marah gak jelas dan gak ada hasilnya, mending dialirkan gitu. Kalau misalnya marahnya bisa jadi bener ke depannya kan ya udah gitu. Daripada aku marah bla 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 pundung bad mood gak jelas. Nah, itu yang jadi kayak jadi pertanyaan ke anak-anak terus jadi kayak malah gak enak juga gitu. Terus pas ditanya anak-anak teh lebih suka aku marah yang kayak gini atau lebih suka cicing gitu. Mending marah yang kayak gini aja teh biar kitanya tahu harus kayak gimana gitu. Nah itu gimana cara membatasi aliran marahnya supaya ente tadi kan ambak kepegung. Gimana caranya supaya nggak Apa marah? ya? Biar nggak ketahan gitu maksudnya Bisa biar aliran marahnya itu biar tepat sasaran gimana? Oh, iya. Kan takutnya kan nanti ngalirin aja tapi ternyata malah destruktif gitu, ngerusak malah orang. balatak pisan gitunya. Enggak sih kalau Apa yang Fafat lakukan nih? ya sesuai porsinya aja sih. Soalnya gimana ya atuh teh kumaha. Contohnya kan tadi ternyata tim itu ada kesalahan. Ada kesalahan gitu. Terus sama Fafat diapain tuh supaya ternyata si tim ini nggak jadi pundung, nggak jadi kesinggung itu iya. apa ya tipsnya tuh? Udah ya misalnya udah gitu tetep marah udah ya. Beres tuh pekerjaan hari itu teh gitu. Guys makasih ya aku minta maaf gitu. Udah gitu maksudnya jadi setelah marah itu tuh kan udah kealirin ya rasanya teh. Terus udah beres juga geuning Kang si problemnya teh. Nah dari situ udah minta maaf juga akunya terus makasih gitu. Udah mau memperbaiki gitu, udah mau gitu. Terus, ya udah mau kooperatif gitu. Gitu sih sebenarnya. Wah dari Fafat kita belajar itu ya ngalirin rasa marah. Iya. Kalau kita punya rasa frustasi itu berarti kan kita pengen sesuatu tapi kehalang sama sesuatu yang lain. Pasti frustasi itu ada tembok. Pasti ngamuk tuh gemes. Nah, cara Fafat itu memang harus mengalirkan katanya. Kalau aku mah Dari ngalirinnya fokusnya ke problemnya, bukan ke orangnya. Enggak. Orangnya nggak ada yang marah balik. nggak ada sih. Cuma di situ kan ada ya misalkan kayak terus kenapa amplopnya kenapa disimpan di sini kalau misalnya ini nggak boleh dimasukin, aku nanya kayak gitu. Terus dia kayak oh iya teh maksudnya udah gitu tapi nggak ada yang pundung nggak gitu. Yeay, Gitu tepuk sih. tangan buat Fafat. Nah, kita udah simak tadi videonya ya, bahwa betul memang semua rasa ya, salah satunya adalah marah. Semua rasa apapun salah satunya adalah marah, memang kemudian menuntut untuk diekspresikan. Makanya betul ya, alirkan aja, tapi tadi alirkannya disadari dan bukan secara reaktif atau responsif. Nah, memang marah ini bahaya ya, bahaya tuh karena beda dengan rasa-rasa lain, contohnya sedih ya. Kalau sedih tuh kita kesedot energinya, jadi hilang energinya. Marah itu ngasih energi, hormon adrenal tuh terproduksi, jadinya kita jadi punya energi lebih. Makanya orang marah makan bisa mukul tembok, kuat dan lain-lain lah ya, luar biasa. Nah itu yang kemudian berbahaya dan harus diawasi, disadari. Maka marah kemudian seringkali
dialirkan atau disalurkan dengan cara-cara yang kurang tepat, yang kemudian merusak, destruktif dan menyakiti orang lain. Makanya kemudian ada hadisnya itu kan la taghdob ya, jangan marah itu bukan berarti tidak boleh punya rasa marah, tapi tidak boleh mengekspresikan atau menyalurkan, mengalirkan rasa marah ke hal-hal yang merusak atau menyakiti, baik diri sendiri ataupun orang lain ya. Lagi ramai kan self injury ya, mukul kepala, nyebut diri kasar gitu ya, atau juga menyakiti orang lain dan melukai perasaannya orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, marah itu karena apa? Gara-gara apa? Jadi rasa marah itu sebetulnya sinyal psikologis. Dia ngasih tahu ke diri kita, ke psikologis kita bahwa kita tuh lagi mendamba sebuah perlakuan, mendamba sebuah perbuatan. Jadi we are concerned about things being fair. Kita tuh concern dan pengen banget diperlakukan seperti A, B, C. Jadi kita punya bayangan akan diperlakukan seperti apa. Nah, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Nah, mendambanya perlakuan itu, mendambanya perlakuan tertentu membuat kita kemudian jadi marah, gitu ya. Mestinya gini, kok kamu malah gitu? Mestinya ngantri, kok kamu malah menyelah antrian kan gitu ya. Mestinya kamu ngerjainnya tuh kayak gini. Kok kamu kayak gitu sih ngerjainnya? Mestinya kamu tuh bilangnya kayak gini ke aku, kok malah kayak gitu. Nah, itu namanya marah. Jadi ada perlakuan yang ideal ternyata di kenyataan tidak terwujud ya, atau kita merasa diperlakukan tidak setara atau tidak adil, membuat kita marah. Nah, memang betul mengatasi rasa marah. Kita perlu sadar dulu yang pertama bahwa rasa marah itu seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, karena dambaannya, mendambanya ketika seseorang marah itu mendambanya adalah perlakuan, maka ya kita kasih contoh. Set the example, kasih contoh bagaimana memperlakukan. Nah, makanya orang yang marah dengan elegan adalah orang yang ngasih contoh dan get things done, teman-teman. Ya. Jadi kalau aku boleh ngasih saran ke teman-teman semua yang nonton ya, ketika marah apa yang harus dilakukan? Get things done. Contoh gini, ini baru terjadi nih, aku baru pulang dari jalan ya. Kemudian banyak banget yang menyela antrian kendaraan dan motong jalur. Mestinya aku klaksonin dan marah ya, tapi oke, aku tunjukkan bagaimana jadi pengendara yang baik. Gitu. Get things done. Mereka punya pilihan untuk melanggar aturan, mereka memilih untuk kemudian menyakiti, melukai dengan ngambil jalur orang lain, dengan berpotensi mencelakakan orang lain, aku enggak. Nah, memang perlakuan ini penting ya. Bukan berarti aku ngalah di jalan, bukan. Aku lagi nunjukin how to get things done. Nah, itu adalah ciri marah yang elegan, teman-teman. Ya, mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Bahwa ketika kita marah, dia menambah perlakuan. Nah, perlakuan atau sikap itulah yang ngedefinisiin siapa diri kita. Maka kalau pengen tahu dan pengen kenal seperti apa orang sesungguhnya, lihatlah ketika dia marah. Ya. Karena marahnya dia nunjukin karakter kepribadian sesungguhnya. Nah, ada yang kedua yang ditanyain tadi ya, bagaimana cara menghadapi frustrasi. Teman-teman tahu nggak istilah frustrasi? Frustrasi itu ibarat gini, kita punya tujuan, tapi tujuan itu kehalang atau terhambat. Atau gini, pengibaratannya tuh ada aliran air, ada pipa, dia tersumbat. Nah, sumbatan itu adalah frustrasi. Orang yang frustrasi artinya dia punya kepengen yang tersumbat atau kehambat. Nyaris nyampe, nyaris deket tapi terhalang atau tersumbat. Nah, kita mungkin sering banget ya, udah deket banget, udah hampir nikah, tapi ternyata kayak gitu ya. Udah sebentar lagi udah nyampe, ternyata dianya nggak ada. Udah luar biasa. Makanya hambatan-hambatan atau tantangan di dekat-dekat ujung akhir goals yang ingin kita capai memang akan membuat kita frustrated. Rasa frustrasi itu membuat kita mirip dengan rasa marah, teman-teman. Maka balik lagi, kalau teman-teman ngerasa kehalang sama goal-goal tujuan, ada orang lain lah yang kemudian ngalang, ngambil alih dan lain, itu gejalanya nanti mirip sama marah, frustrasi itu. Cara mengatasinya pun sama. Gimana? Set the example dan get things done. Yuk jadi contoh dan get things done. Kang, atau kalau gitu mah kalau aku jadi contoh berarti percuma dong. Aku bakal jadi orang yang ngalah terus dan enggak. Wakafa billahi syahida, hanya Allah yang jadi saksi ya. Ya buat manusia mungkin dirasa lemah, dirasa ngalah, enggak. Tapi kita ngasih contoh jadi generasi pertama yang kemudian jadi orang-orang yang membuat dunia ini jadi lebih baik dan ideal gitu ya. Mudah-mudahan video ini membantu
jadi referensi teman-teman ketika marah dan frustasi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.